ini ada hadis lagi yang sering ditanya nih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal shallaitu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasari fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'ihi fa ja'alani an yaminihi muttafaq alaih. Ibnu Abbas pernah menginap di rumah Ibu Maimunah, istri Nabi. Ibu Maimunah itu bibinya. Bibinya kalau nggak salah itu perempuan yang adik kakak dengan ibunya Ibnu Abbas. Nah, karena masih kecil boleh nginep. Dan Nabi tiap malam pasti sholat malam. Anak kecil yang masih kecil Pak ini, makanya aduh, Ibnu Abbas tuh luar biasa. Masih kecil saja sudah berpikir kayak orang dewasa. Dia melihat Nabi sholat, lalu dia wudhu dan ikut sholat. Saya kadang-kadang kalau berpikir orang hebat tuh pasti dari kecil hebat. Nggak bisa tiba-tiba hebat tuh, nggak bisa. Ibnu Abbas ini dari kecil udah bisa berpikir secara fikih. Nah, beliau cerita, karena Nabi sholat, saya juga ikut sholat, berdiri di sebelah kiri. Kemudian Nabi memegang kepala saya, ditarik sampai pindah ke sebelah kanan. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa antara imam dengan makmum boleh beda niat, yang penting sholatnya sama-sama 4 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Karena dalam fikih di pesantren itu diajarkan bagi teman-teman yang masih punya tanggungan sholat subuh, misalnya dia punya sholat subuh berapa yang belum dilakukan, nggak tahu, mungkin karena dulu waktu muda malas. Sekarang bulan Ramadan, ya udah sholat saja, sholat raweh, tapi niatnya sholat subuh. Boleh begitu? Ya dalam pemahaman fikih yang tadi boleh, karena Ibnu Abbas nggak tahu Nabi sholat apa. Cuma dia tahu Nabi sholatnya 2 rakaat. Lalu Nabi biarkan. Harusnya kalau nggak boleh, Nabi larang, jangan gitu, dipakai isyarat jangan. Tapi Nabi malah menarik sampai sebelah kanan, karena posisi makmum kalau sholat sendiri ya di sebelah kanan imam. Nah, dari sini itu begitu. Emang ada Pak orang yang sholat subuhnya enggak tapi ikut raweh? Ada Pak. Ada orang yang sholat idnya rajin tapi sholat Jumat nggak datang. Ada. Saya nggak tahu Pak. Ya nggak tahu kalau Bapak nggak tahu. Yang tadi saya bilang itu repot ngomongin sholat duha padahal subuhnya nggak sholat. Ustadz boleh nggak sholat duha berjamaah? Perasaan saya nggak pernah lihat ada sholat subuh berjamaah, kok nanya sholat duha berjamaah. Tapi ada begitu, ada orang yang berpikirnya sholat id lebih penting daripada sholat Jumat gitu. Padahal seharusnya ya tidak, Jumat yang wajib, sholat id sunnah. Ya kalau gitu saya nggak sholat id, nah, ini salah lagi ini. Emang dia niatnya nggak mau sholat id, dikasih fatwa fikih makin semangat nggak sholat id. Karena nanti ketika Idul Fitri atau Idul Adha terjadi di hari Jumat, orang yang sudah sholat id boleh tidak sholat Jumat. Fikihnya begitu. Wa nahnu mujammi'un. Tapi kami melaksanakan sholat Jumat. Kami itu siapa? Kami itu pengurus masjid. Misalnya nih, hari ini Jumat, kita sholat id. Nanti pas jam 11 ya kita beresin lagi, nyiapin sholat Jumat. Tapi kata Nabi kan boleh kalau kita yang sudah sholat id nggak sholat Jumat. Iya, kita tetap mengadakan sholat Jumat. Khawatir ada orang-orang warga yang tadi nggak sholat id, dia mau datang, lah nggak ada sholat, ya kan repot, kasihan. Jadi bagi pengurus masjid tetap wajib sholat Jumat. Nah bagi orang-orang yang melihat peluang ini, malah nggak Jumatan. Emang niat nggak Jumatan Pak, dikasih hadis lagi. Makin semangat ke Jumatan. Ya kadang-kadang orang begitu ya Pak. Baik, jadi dalam kondisi tertentu imam dengan makmum boleh sholat berbeda. Dan ini terjadi ketika Bapak masuk ke masjid terbuka kayak masjid kita ini kan pinggir jalan. Bapak lagi sholat ba'diyah zuhur, tiba-tiba di belakang ada yang nepok. Terus gimana? Lanjutin aja Pak. Tapi kan saya lagi ba'diyah zuhur, dia sholat zuhur. Ya dia nepok, mau diapain? Ya tinggal nanti ketika Bapak salam dia ngelanjutin, kan beda niat. Ini contohnya beda niat boleh.